Itu udah kelihatan di layarnya? Oke. Ya, teman-teman kemarin PR kita itu dari nomor K sampai O ya, ada 5 soal ya. KLMNO. Nanti saya minta kalian upload jawaban di BCR ya, supaya saya melihat langsung tulisanmu itu seperti apa, apakah ada yang bagian yang salah gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih, saya tanyakan dulu nih dari nomor A sampai J, apakah kalian masih ada yang ingin ditanyakan dari A ke ini, soal ini, sampai soal ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari A sampai J ya? Yang kira-kira belum terlalu paham, boleh kita review lagi dari situ. Kemudian nanti baru kita mulai melihat dari K sampai O itu ya. Apakah ada pertanyaan dulu dari soal sebelumnya yang bukan PR? Aman? Leticia? Enggak, Bu. Masih ada ya? Aman ya? Rial, aman? Sampai J? Masih oke ya? Masih oke, Bu. Oke. Nah, kalau sudah yakin tidak ada, nah sekarang kita masuk ke nomor K sampai O. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin memastikan atau Bu, saya masih agak susah nih soal yang nomor berapa? KLMNO, silakan. Mau ditanyakan soal yang mana? Boleh bahas yang K nggak, Bu? Itu, oh yang K. Oke, sebentar. Susah ya, itu ya, nomor itu. Oke, yang K. Jadi kamu punya soalnya kan? Aku baca ini dulu. Siap. Yang K. S-nya apa itu? Akarnya kayak atas bawah gitu, Bu. Oke, buat pecahan ya, akarnya ya. Iya. Oke, yang atas apa? 3x plus 2 per 2x plus 1. Teman-teman, ini sambil saya mengajak kalian untuk belajar menganalisa bentuk soal ya, supaya kalian nggak pikir-pikir nih saya harus pakai yang mana ya gitu. Biasanya kan kesulitan kalian adalah saya harus pakai yang mana gitu kan. Kita analisa dulu nih. Kan rumus nih, rumus turunan itu, rumus turunan. Kita isi lagi dari rumus turunan. Rumus turunan itu yang pertama adalah dia bentuk rumus satu, saya kasih lambang rumus satu ya. Nah ini jika dia turunan dari fungsi untuk apa, Priti? Yang pertama kali rumus dasar turunan atau sifat dasar turunan itu bentuknya kayak apa, Priti? Yang Rumus, yang udah rumus ya, yang udah sifat dasar turunan itu fungsinya berbentuk apa?
Pangkat, nggak tahu. Apa? Rumusnya apa deh? Y sama dengan apa? Kalau udah dipakai aksen gitu, Heeh. A, N, X, A. Heeh. N, X pangkat N-1. Ya, berarti itu bentuk polinom ya. Polinom. Kenapa? Karena AX pangkat N, ya enggak? AX pangkat N kan bentuk polinom. Ya, oke. Nah, itu kita sebut sebagai turunan dari fungsi bentuk polinom. Supaya kita tahu nanti bisa membedakan fungsi macam-macam fungsinya ya. Oke, kemudian yang kedua, rumus yang kedua itu adalah untuk turunan dari fungsi bentuk apa ya? Ingat nggak, Triti, setelah bentuk polinom muncul rumus yang bentuk apa fungsinya? Perkalian, Bu. Perkalian ya, bentuk perkalian. Nah, ini kita mencoba menganalisa dari sini. Kemudian muncul rumus yang ketiga nih. Rumus ketiga itu adalah yang turunan dari fungsi bentuk apa? Pecahan. Pecahan. Oke. Kemudian muncul lagi rumus yang keempat. Nah, ini adalah turunan dari fungsi yang bentuk apa? Komposisi. Komposisi ya. Oke. Nah, kita menganalisanya dari sini, selalu ke sini ya, teman-teman. Kita menganalisa selalu dari bentuk-bentuk fungsinya. Nah, yang pertama ini saya kasih warna yang berbeda. Jadi, teman-teman, bentuk polinom itu adalah yang dasar sekali. Jadi, nanti kalau kalian ketemu, oh ini harus pakai rumus perkalian nih, bentuk perkalian. Pasti polinom ada di dalamnya, ada di dalam perkalian, oke? Contohnya nih, kemudian pecahan juga nih, polinom itu masuk di dalam pecahan. Contohnya ya ini 3x plus 2, ini 3x ini sendiri dia bentuk polinom ya. 2x ini bentuk polinom, 1 ini bentuk polinom. Jadi polinom itu masuk ke dalamnya masing-masing fungsi ini. Jadi kita tinggal membedakan fungsinya itu adalah yang ini, yang utama adalah yang perlu kita perhatikan. Nih, dia bentuk polinom paling sederhana. Kemudian apakah perkalian, kemudian apakah pecahan, apakah komposisi. Nah, ini 4 hal ini yang perlu kita bedakan. Sebenarnya yang paling utama sih sebenarnya perkalian, pecahan, komposisi. Nah, 3 hal itu sebenarnya yang utama karena kalau polinom itu gampang sekali kita lihat, gitu ya. Nah, sekarang kita menganalisa dari soal kita yang K. Kalau dari soal K, kira-kira dia bentuknya apa? Itu bentuk fungsi. Komposisi, Bu. Komposisi doang? Sama pecahan. Oke, nah ini bentuknya adalah yang komposisi sama pecahan. Nah, saya ketik aja biar cepat ini. Komposisi dan pecahan. Oke, kita udah tahu nih bentuk yang soal K ini adalah bentuk komposisi dan pecahan gabungan dari 2 rumus itu ya. Nah, berarti nanti 2 rumus itulah yang akan kita pakai. Tidak menutup kemungkinan yang rumus 1 polinom itu pasti akan dipakai di mana-mana. Nah, sekarang bentuk komposisi. Nah, komposisinya itu bagaimana? Berarti kan ada GX, ada HX ya, itu ya. Komposisi itu berarti ada, jadi saya misalkan Fx itu adalah komposisi dari G bundaran H. Nah, ini teman-teman, ini saya menganalisa dari yang detail sekali ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah lancar memakai rumusnya, ya sudah nggak perlu membedakan mana C mana H. Ini kita mau menganalisa supaya kalian tidak keliru. Dia harus pakai rumus mana. Oke, Riti. Kalau bentuk komposisi kan berarti Fx itu berupa G bundaran Hx ya. Nah, berarti fungsi H yang mana, fungsi G yang mana?
G yang akar X Oke. hanya Mm-mm. yang pecahan di dalam. Oke, saya tulis dulu ya. Gx-nya adalah yang akar X. Akar X. Oke. Kemudian Hx-nya itu yang pecahan di dalam. Yang 3X Maaf motong. ya. Udah jam Oh 12 iya ya, mau exponent. ajar. Oh, kok Hx-nya adalah 3X plus 2 dibagi 2X plus 1. Oke. Nah, berarti artinya G bundaran Hx itu adalah fungsi fungsi H yang masuk ke Gx ya. Itu ya. Nah, ini begini. Oke. Fungsi H itu menggantikan X-nya si G. Nah, jadi ini H ini saya kasih warna si H ini, nah ini serombongan ini menggantikan X-nya si G. Nah, artinya H masuk ke G ya. Nah, ini G dalam kurung HX, berarti HX itu yang lebih dalam, dia masuk ke G. G yang keluar gitu ya. Nah, maka proses turunannya adalah F aksen X. Itu nanti yang kita turunkan yang mana dulu jadinya yang terluar. Jadi G-nya ini kita turunkan dulu. HX-nya diam aja, jangan diganti dulu, tetap HX ditulisnya. Nah, baru dikali sama turunan HX, jadi H aksen. Jadi ya proses turunannya ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai aturan rantai? Karena menurunkannya berantai. Dari yang terluar nih, GX dulu, baru HX yang lebih dekat sama domain itu terakhir gitu ya. Oke. Nah, cara membedakan gampang lagi mana soal komposisi atau bukan ini loh. Ini kan kalau kalian sederhanakan pangkatnya dijadikan bentuk pangkat gitu ya. Maka dia menjadi 3X plus 2 dibagi 2X ditambah 1. Ini pangkatnya adalah pangkat setengah ya, berarti ya, benar? Nah, perhatikan. Kalau yang punya pangkat itu serombongan, bukan cuman X doang ya, maka dia adalah fungsi komposisi. Jelas membedakannya ya. Kalau yang punya pangkat itu bukan hanya X doang, tetapi ada serombongan fungsi ya, ada 3X itu sudah merupakan komposisi ya. 3X itu udah fungsi, apalagi 3X ditambah 2, apalagi 3X ditambah 2 kemudian dibagi 2X per 1, dia adalah fungsi tersendiri yang berpangkat setengah. Nah, sekarang kita mau menurunkan. Kita turunkan fungsinya. Ya. Nah, sekarang kita mau menurunkan fungsinya. Berarti turunan dari GX apa berarti? Turunan GX ini kita turunkan. Hasilnya apa berarti? 1/2 akar X. 1/2 akar no? Di bawah akar. Oh, oke. Akarnya di bawah. Oke, saya tulis masih pangkat min setengah dulu ya, berarti ya, di atas ya. Tapi X-nya saya tulis sebagai HX ya. Ini ikutin yang di sini. Ini tulis tetap HX. Jadi 3X plus 2 dibagi 2X plus 1. Ini tutup kurung. Ini pangkat min setengah. Oke, kemudian nah jangan lupa itu turunan HX. Oh, kita belum punya ya. Mending kita hitung sendiri ya, biar aman ya. Oke. Kita turunkan HX-nya sendiri di sini. Ini ke sini aja biar tidak terlalu ya. H aksen X. Ini kok orang-orang ya.
sama dengan. Ini turunan bentuk pecahan apa? Turunan dari bentuk Berarti pecahan. 3 dikali 2x plus 1. 3. Oke. Turunan atas dikali bawah gitu ya, biar sambil ngafalin. Ditambah 1. Kan ya enak banget. Kemudian kurang apa tambah? Kurang apa? 2 dikali Ya, oke, turunan bawah dikali 3x plus 2. Oke, yang atas ya 3x plus 2. Oke. Terus apa lagi berarti? Diperin Dibagi, oke. Plus 2x plus 1 pangkat 2. Oke, yang bawah kuadrat 2x plus 1 kuadrat. Oke, tinggal disederhanakan nih sama dengan pembilangnya jadi apa berarti? Min 1 bukan? Ya, Bu. Oke, karena 6x-nya hilang ya, 6x dikurangi 6x. 3 dikurangi 4. Yang ini dinilai aja ya, 2x plus 1 dikuadratin, nggak usah diurai. 1 kuadrat. Nah, inilah yang hak dan x-nya yang kita masukkan ke sana ya. Jadi ini diganti min 1 per 2 plus 2x plus 1 pangkat 2. Oke, terus disederhanakan ya, Priti. Bentuk sederhananya adalah yang pangkatnya min, ini kita positifkan. Caranya gimana? Supaya pangkatnya positif, ya ini pecahannya kita tukar aja letaknya gitu ya. Jadi kalau kalian ingat bentuk 1 per A berpangkat min 2, itu artinya sama dengan A per 1 per 1 berpangkat 2. Nah, kalau pangkatnya supaya positif, nih caranya gimana? Pecahan yang di dalam kurung itu kita tukar aja, gitu ya. Ya, benar kan? Ini kan berarti A pangkat 2 kan. Nah, satunya hilang. Jadi kita masukkan ini menjadi, ini setengah 2-nya di bawah, ini min 1. Oh, ini berarti yang 2x plus 1 ini diakarin di atas ya. Min akar 2x plus 1, 2x plus 1 dibagi ini 2 ya, masuk ke sini. Kemudian ini kuadrat saya tulis dulu. Atau akarnya terserah kalian ya, bebas. Kalau perkalian mah ya. 2x plus 1 berpangkat 2 dikali akar. Nah, yang pembilangnya ini kan turun nih. 3x plus 2. Oke, nah, selesai. Dah, sampai ini aja udah boleh. Berarti apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, ya silakan yang belum paham boleh bertanya sebelum kita lanjutkan. Bu, mau nanya, Bu. Siapa? Ya. Iya, salah gitu ya. Iya, Bu. Saya mau nanya. Itu yang minus akar 2x tambah 1-nya itu hasilnya karena itu dibalik pecahannya. Betul. Jadi ini ramai banget di tempat itu. Ini itu kita ikuti konsep itu. Oke, gitu. Supaya pangkatnya pangkat min setengah, minnya hilang, berarti pecahan yang di dalam kurung itu kita tukar.
2x plus 1 tadinya kan pembilang, penyebut. Sekarang jadi pembilang. Jadilah di sini. Terus juga yang min itu dapat dari mana? Oh, ini dari min 1 ini. Ini ada min 1 nih. Ini jadi di sini. Oke. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Leticia mungkin? Farah? Saya mau mastiin, Bu. Boleh. Itu yang saya penyebutnya dapatnya kan 2 akar 3x plus 2 dikali 2x plus 1 kuadrat. Itu kan cuman kebalik, itu nggak apa-apa kan, Bu? Yang mana? Oh ya. Di penyebutnya Ya kamu akarnya duluan, kemudian Ya. yang pangkat 2 terakhir. Nggak apa-apa. Enggak Kayak A kali B itu sama dengan B kali A. ya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ya Dinda apa? Kalau misalnya Sambil buat jadi itu bisa nggak kayak dijadiin gitu? Kebalik, Dinda. Ini kan pangkatnya min setengah, Dinda. Ini pangkatnya min setengah. Yang ini pangkatnya min setengah nih, Dinda. Nah, bukan maksudnya kayak untuk awalnya gitu. Oke. Hasilnya sama, Dinda? Harusnya sih sama. Iya, saya dapatnya beda sih. Dapatmu apa coba? Coba kamu sih. Coba kamu tulis di sini annotate coba. Nanti kita cari bedanya di mana. Jadi coba buat annotate di situ. Saya annotate semuanya. Jawaban terakhirmu. Oke. Sebentar. Itu aja, Dinda? Oh, oke, sebentar. Kebalik ya, Din? Oke, ya udah. Coba ini. Kita coba kalau caranya Dinda ya. Siapa tahu nanti kalian kan banyak cara ya, harusnya sama hasilnya. Kita lihat Dinda. Tadi kan jadinya akar 3x plus 1 plus 2 ya Dinda ya. Plus 2 dibagi. Nah, kamu pisah kayak gini ya Dinda ya. Iya. 2x plus 1 ya. 2x plus 1. Oke. Nah, sekarang kita turunin. F aksen X. Berarti pakai rumus apa aja nih Dinda? Yang komposisi di masing-masing ya. Kemudian dia pakai pecahan. Oke. Berarti kita pisah dulu nih. Mau langsung di sini atau dipisah-pisah? Dinda, kamu mengerjakannya dipisah-pisah, terus nanti digabung. Langsung? Bisa-bisa? Oke. Kita pisah-pisah aja ya. Kita pertama cari yang atas itu dx ya. Kita anggap sebagai dx. Kemudian yang bawah sebagai yang ini. Oke. Nah, di sini berarti dx sama dx sama dengan jadikan pangkat 3x plus 2 plus 2 berpangkat
Ya. Oke. Nah, kemudian dia aksen X. Oke, aksen X sama dengan turunannya apa, Dinda? Setengah. Apa, Din? Terus Dinda? 3x plus 2 3x pangkat plus min 2. setengah. Pangkat min setengah. Terus? Dikali 3. Dikali 3, betul. Dikali 3. Oke. Terus bentuk sederhananya, Dinda. Jadi 3/2. 3 per, gitu ya. 2 akar 3x plus 2 ya, Dinda. Betul? Ya. Oke. Terus sekarang yang hx. Hx. Bentar, geser dulu ya. Biar ada tempatnya. Hx kita adalah yang 2x plus 1 pangkat setengah ya. 1 pangkat setengah. Oke, berarti H aksen X-nya masih pakai komposisi juga ya. Sudah. Oke, sama dengan setengah. Oke. 2x plus 1. Kali ya, 2x plus 1. Pangkat minus setengah. Pangkat minus setengah. Oke, terus? Kali 2. Oke, kali 2. Kali 2. Kita rapikan. 2-nya hilang dong, Bin. 2-nya. Ya. Oke. Jadinya seper ya. Seper akar 2x plus 1. Udah? Oke. Kemudian kita masukkan di turunannya ya. Kita kembali lagi. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti f aksen x itu adalah rumusnya adalah turunan atas. Tulis deh. Turunan atas aksen x dikali bawah dikali hx dikurang turunan bawah berarti h aksen x. Dinda, kamu udah pakai rumus ini belum? Dikali dx. Nah, ketahuan ketemu nih per bawah kuadrat h kuadrat dari kuadrat ya. Nah, maksudnya ke rumus ini, Dinda. Oke. Oke. Oke, makasih. Nah, nanti pasti ketemunya sama, Din, kalau kamu pakai rumus ini. Oke. Bisa lanjutin sendiri ya, Din? Ya, nanti jawabannya sama dengan yang di atas. Oke, ada lagi kah? Jadi intinya boleh ya, kalau misalnya akarnya kalian mau masukkan ke masing-masing, berarti pasti langkahnya stepnya beda gitu. Kalau yang tadi itu kan tadi menurunkan langsung komposisi sekali ya, komposisi sekali, kemudian HX-nya yang bentuk pecahan. Kalau yang akarnya dipisah masing-masing berarti memakai rumus komposisinya di 2 tempat ya. Atas diturunkan pakai komposisi, bawah diturunkan pakai komposisi. Kemudian jangan lupa fungsi pecahan itu rumusnya bukan turunan atas dikali turunan bawah. Ingat ya. Selalu diingat supaya nanti saat ulangan enggak. Apakah masih ada lagi? Sudah? Aman? Nomorkah? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Pindah ke soal berikutnya. Oke, nah. Selain K, apakah ada yang ingin kalian pastikan lagi? Yang nomor berapa?
Bu, boleh yang O nggak, Bu? Yang O. Oke. Iya. Yang O. Ya, kamu punya soalnya kan? Kita geser ke sini aja ya. Oke. Yang O. Fx. Soalnya apa ya? Fx sama dengan X kuadrat kurang 1 Kali akar X kuadrat min 4X plus 3. Oke. Ini berarti rumus yang dipakai apa aja ya? Komposisi Komposisi poli perkalian. perkalian. Oh, iya. betul. Karena ini kan ada dua fungsi, terus X kuadrat min 1 kan nggak bisa dikali sama akar ya, ya kan? Jadi dia harus dengan terpaksa memakai rumus perkalian. Maka kita akan memakai perkalian nih, turunan depan ya. Yang depan diturunkan dulu nih ya, 2X ya. 2X dikali sama akar ya kan? Dikali sama yang belakang nih, saya langsung nanti kalau misalnya ada yang Bu, saya skip kok nggak bisa nih. Akan ditanyakan ya. Ini 4X ya. Tambah 3. Turunan yang depan dikali yang belakang ditambah turunan depan kali belakang. Saya tulis yang belakangnya dulu karena turunan yang belakang itu agak panjang. Oke. Nah, baru diturunkan yang akarnya ini ya. Ya, turunannya apa? Ya. Akar X kuadrat min 4X plus 3. Min 4, Bu. Per 2. Ini kan komposisi ya. Oke. Nah, oke. Berarti kamu cek di sini. Di sini X kuadrat. X kuadrat min 4X. Min 4X ya. Plus 3. Pangkatnya berapa? Min setengah. Nah, min setengah. Nah, baru dikali sama. Dikali apa? Ya. Ya. Apa nih? 2X min 4 ya. Dari mana nih, Bu? Oh, baru yang 2X min 4. Ya, betul. Ini diturunkan terakhir, dikali terakhir di ujung. Oke? Paham? Oke, Bu. Oke, udah nih tinggal rapiin. Oke. Terus nanti ini kan, ya perhatikan. Yang suku depan ini kan bulat ya. Kemudian yang belakang ini ada pernya nih. Nanti disamakan penyebutnya ya. Oke. Bisa biar gabung jadi satu ya. Oke. Oke. Udah? Ada lagi kah? Bu. Ya, apa Marcel? Yang N boleh nggak, Bu? Yang N. Yang N mirip Marcel. Jadi ini kamu turunkan dulu. Ini mirip kayak yang nomor O tadi ya. Cuman agak ribet yang O. Yang N lebih simpel sebenarnya. Jadi ini kamu turunkan dulu yang ini ya. N. Ini kecil. Jadi F aksennya itu adalah sama dengan turunan yang depan dulu ini karena dua fungsi ya. Marvel nih nggak bisa dikali masuk kan karena dia akar nih. Akar sama ini pangkatnya beda, jadi mereka nggak bisa di. Ini satu kesatuan ya. Jadinya ini turunan depan nih 2 ya.
2 dikali yang belakang akar X pangkat 2 min 5X. Terus habis itu ditambah sama apa, Marvel? Ini ya, turunannya yang akar itu jadi Nah, turunannya akar. Terus yang ini yang depan kan utuh. Saya tulis 2x dulu. min 5 ya. Nah, ini saya tulis utuh. X min 5. Terus dikali sama turunan yang akar nih. belakang. Turunannya apa? Ayo, Marvel. Turunannya apa? Setengah Setengah, betul. Nah, dikali. setengah dikali akar x kuadrat min 5. Bukan akar dong. Pangkatnya jadi. Oh ya, x kuadrat min 5x pangkat min Jadi setengah. jangan pakai akar dulu ya. Pangkat min setengah. Kemudian Dikali ya 2x dikali. min 5. Oke, dikurung ya. 2x min 5. Udah, Marvel tinggal rapiin. Oke, bisa ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bisa ya, teman-teman? Nanti silahkan dirapikan, kemudian difoto, dimasukkan di DCR ya. Oke, udah bel nih. Kita eksamen ya. Saya tutup. Oke? Oke, saya stop.